Ada sebuah misteri yang telah berbisik sepanjang zaman, bukan melalui kebisingan, bukan melalui ketakutan, tetapi melalui keheningan. Sebuah kebenaran yang tidak tersembunyi di langit, melainkan di dalam batin. Pernahkah kita merenungkan sebuah pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur? Apakah gambaran Tuhan dalam kitab suci selalu tampil dengan wajah yang sama? Dalam beberapa bagian Perjanjian Lama, kita menemukan gambaran Tuhan yang sangat tegas dan keras. Bahkan digambarkan pula sebagai Tuhan yang cemburu. Seperti tertulis dalam Keluaran 34:14. Tuhan, yang namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Sebuah gambaran ilahi yang menekankan eksklusivitas, ketaatan, dan sebuah peringatan terhadap penyembahan yang lain. Nada yang kuat ini juga terlihat dalam kisah yang sering membuat banyak pembaca merenung, yaitu peristiwa Uza. Dalam 2 Samuel 6:6-7 diceritakan, ketika lembu-lembu tergelincir, Uza mengulurkan tangannya untuk memegang tabut Allah agar tidak jatuh. Namun teks mencatat bahwa murka Tuhan bangkit dan Uza mati di tempat karena dianggap melanggar ketetapan yang kudus. Bagi banyak orang beriman, kisah ini bukan sekadar cerita hukuman, melainkan sebuah misteri yang sulit dipahami oleh hati manusia modern. Sekarang mari kita bandingkan dengan satu peristiwa lain. Dalam pewahyuan Yesus, dalam Yohanes 8, seorang perempuan yang tertangkap berbuat dosa dibawa kepada Yesus untuk dihakimi menurut hukum Musa. Menurut hukum saat itu, ia layak dirajam. Namun respon Yesus justru mengejutkan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Dan satu persatu mereka pergi. Yesus tidak menghukum perempuan itu. Ia mengampuni dan memulihkan martabatnya. Di sini kita melihat kontras yang sangat dalam. Sebuah kisah tentang kematian karena pelanggaran terhadap kekudusan sebuah benda, dan sebuah kisah tentang pengampunan. Di tengah pelanggaran moral yang serius, apakah ini kontradiksi? Ataukah ini perkembangan pemahaman manusia tentang natur ilahi? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan baru. Sejak abad-abad awal kekristenan, para teolog, mistikus, dan pemikir iman telah bergumul dengan misteri ini. Bukan untuk menolak kitab suci, melainkan untuk memahami
Bagaimana wahyu ilahi dipersepsikan dalam perjalanan kesadaran manusia yang terus bertumbuh. Barangkali yang berubah bukanlah Allahnya, melainkan cara manusia mengenal dan memahami Allah. Dari zaman ke zaman, setelah melihat perbedaan nada antara hukum dan kasih, muncul sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Allah berubah atau pemahaman manusia tentang Allah yang berkembang? Dalam kitab suci, kita membaca bahwa Tuhan pernah digambarkan sebagai Allah yang cemburu, seperti tertulis dalam Keluaran 20:5. Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bagi pembaca modern, ayat ini sering menimbulkan pergumulan batin. Mengapa hukuman digambarkan meluas hingga keturunan? Mengapa sifat cemburu dilekatkan pada yang ilahi? Namun para ahli kitab suci dan teolog sepanjang sejarah menyadari bahwa wahyu ilahi selalu diterima melalui kesadaran manusia pada zamannya. Masyarakat kuno hidup dalam dunia yang keras, penuh perang, ancaman, dan struktur hukum yang tegas. Dalam konteks seperti itu, gambaran tentang Allah sering dipahami dengan bahasa kekuasaan, hukuman, dan ketaatan mutlak. Ini bukan semata-mata perubahan pada Allah, melainkan perkembangan pada cara manusia mengenal yang ilahi. Sejak abad-abad awal kekristenan, sudah ada perdebatan mendalam mengenai misteri ini. Beberapa pemikir iman mula-mula bertanya, mengapa gambaran Allah dalam teks-teks kuno terkadang terasa berbeda dengan pewahyuan kasih yang diajarkan oleh Yesus? Pergumulan ini tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan hingga zaman modern, para sarjana dan peneliti spiritual terus membahas bagaimana teks suci merefleksikan perjalanan kesadaran manusia. Salah satu tokoh yang banyak meneliti kekristenan awal, Elaine Pagels, menunjukkan bahwa dalam sejarah kekristenan mula-mula terdapat beragam pemahaman tentang natur ilahi, bukan hanya satu perspektif tunggal. Dalam beberapa tradisi mistik dan gnostik, bahkan muncul gagasan simbolis bahwa gambaran Allah yang keras dalam teks kuno bukanlah penolakan terhadap Allah sejati, melainkan refleksi dari keterbatasan persepsi manusia.
terhadap realitas ilahi yang tak terbatas. Pandangan ini tidak harus diterima secara dogmatis, tetapi dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk menjelaskan misteri ilahi yang melampaui bahasa dan zaman. Maka, daripada melihat kitab suci sebagai kontradiksi, mungkin kita dapat melihatnya sebagai perjalanan wahyu dari kesadaran hukum menuju kesadaran kasih, dari rasa takut menuju pengenalan akan Bapa yang penuh belas kasih. Dan di titik inilah ajaran Yesus menjadi puncak pewahyuan kasih, bukan dengan meniadakan masa lalu, melainkan dengan menyempurnakan pemahaman manusia tentang siapa Allah sebenarnya. Jika perjalanan kitab suci dibaca sebagai perjalanan kesadaran, maka ajaran Yesus dapat dipahami sebagai puncak pewahyuan kasih ilahi. Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya melalui kasih, belas kasih, dan pengenalan akan Allah sebagai Bapa. Dalam banyak ajarannya, Yesus tidak menggambarkan Allah sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai Bapa yang penuh kasih, yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat, dan yang selalu membuka pintu pengampunan. Disinilah sebagian pemikir spiritual sepanjang sejarah merenungkan sebuah misteri yang lebih dalam. Apakah gambaran Allah yang keras dalam teks kuno adalah gambaran final tentang yang ilahi, atau sebuah tahap pemahaman manusia dalam mengenal yang tak terbatas? Dalam tradisi mistik dan refleksi gnostik awal, muncul gagasan simbolis tentang perbedaan antara Allah yang transenden dan sempurna, dengan gambaran ilahi yang dipahami melalui struktur dunia dan hukum. Gagasan ini tidak selalu dimaksudkan untuk menolak kitab suci, melainkan untuk menjelaskan mengapa terdapat perbedaan nada ilahi antara teks-teks kuno dan ajaran kasih yang diajarkan Yesus. Sebagian tradisi menyebut konsep simbolis ini sebagai refleksi tentang keterbatasan persepsi manusia terhadap realitas ilahi yang sempurna. Namun yang menarik, Yesus sendiri berulang kali mengarahkan manusia bukan kepada ketakutan religius, melainkan kepada kesadaran akan hubungan dengan Bapa. Bukan hanya taat karena takut, tetapi taat karena kasih. Dengan demikian, misteri dua wajah Allah bukanlah tentang dua Allah yang berbeda,
melainkan tentang dua cara manusia memahami Allah pada dua tahap kesadaran yang berbeda. Tahap hukum yang menekankan kekudusan, ketertiban, dan ketaatan, dan tahap kasih yang menekankan pengampunan, belas kasih, dan kesatuan dengan Allah Bapa. Dalam terang ini, Yesus tidak datang untuk melawan wahyu sebelumnya, melainkan untuk menyempurnakan pemahaman manusia tentang natur Allah yang sejati, kasih yang hidup, bukan ketakutan yang membelenggu. Pencerahan terbesar bukanlah memilih salah satu gambaran, melainkan bertumbuh dari pemahaman yang lama menuju kesadaran kasih yang lebih utuh. Misteri terbesar bukanlah apakah Allah memiliki dua wajah, melainkan bagaimana manusia memandang wajah Allah di setiap zaman melalui kesadarannya. Dalam tahap awal peradaban, manusia mengenal yang ilahi melalui hukum, ketertiban, dan rasa takut pada kekudusan. Namun seiring perjalanan waktu, wahyu kasih semakin dinyatakan, bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan untuk menyempurnakan pemahaman. Yesus tidak datang untuk memberikan ketakutan, tetapi untuk membangkitkan kesadaran akan kasih Bapa yang melampaui hukum lahiriah. Kasih yang tidak membalas dengan murka, tetapi memulihkan. Kasih yang tidak mengikat dengan rasa takut, tetapi membebaskan jiwa agar mengenal Bapa. Jika demikian, maka perjalanan kitab suci dapat dipandang sebagai perjalanan kesadaran manusia dalam mengenal Allah yang sama, namun dipahami secara bertahap, dari rasa takut menuju hormat, dari hormat menuju pengenalan, dan dari pengenalan menuju kesadaran akan kasih. Pertanyaan tentang dua wajah Allah bukan untuk memecah iman, melainkan untuk memperdalam perenungan. Bukan untuk menolak kitab suci, tetapi untuk membacanya dengan hati yang hidup, bukan hanya dengan ketakutan religius. Sebab ketika manusia hanya mengenal Allah melalui rasa takut, iman menjadi beban. Namun ketika manusia mulai mengenal Allah melalui kasih, iman berubah menjadi kesadaran. Kesadaran bahwa Sang Ilahi bukan sekadar hakim yang jauh, melainkan Bapa yang dekat, hadir dalam kasih, dan berdiam dalam batin manusia. Maka, misteri dua wajah itu bukan berada pada Allah,
melainkan pada cermin kesadaran manusia yang terus bertumbuh dari zaman ke zaman. Dan pencerahan sejati bukanlah memilih antara hukum atau kasih, melainkan menyadari bahwa kasih adalah kepenuhan dari hukum, dan kesadaran adalah jalan menuju pengenalan akan yang ilahi. Biarlah setiap pembacaan kitab suci tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi perenungan batin agar manusia tidak lagi terpenjara oleh ketakutan, melainkan bertumbuh dalam terang kasih yang membebaskan dan menghidupkan.